Baik teman-teman, kita bagian kesempatan dan Pak Gadur, terima kasih atas waktunya. Kami telah diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerjasama kami. Sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Andara Nabila dan saya Ibu Nabila. Saya Ahmad Mustafa, saya 7, di Tanjung Priok. Saya Kak Ahmad Mustafa, saya 34, di Tanjung Priok. Dan kami ada Ibnu Matematika, saya 27 sebagai kakak. Baik, sebelum itu, eksplorasi merupakan tahapan yang sangat penting sekali dalam kegiatan usaha pertambangan. Karena eksplorasi akan diperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, sebaran, dan kualitas dari suatu bahan galian yang akan dilakukan penambangan. Ini dari pengertian dulu ya teman-teman. Jadi sensorik adalah metode dalam ilmu geofisika yang memanfaatkan program elastik atau gelombang geser ya untuk mempelajari kondisi bawah permukaan. Prinsipnya gelombang sebaran atau mengalami penempatan kendala kata, lalu pantulan atau pembiasannya dilakukan oleh alat rekam dan mikrofon di permukaan. Dengan gelombang yang diterima dapat ditentukan kedalaman tetap benar dan sifat fisik lapisan batuan bawah permukaan. Dalam eksplorasi, metode sensing ini sering digunakan untuk mengetahui metode mendeteksi keberadaan sumber daya alam seperti minyak, gas, atau air tanah, serta memetakan potensi kegempaan. Tujuan dari metode eksplorasi menggunakan metode teknik. Yang pertama, untuk menentukan kedalaman dari endapan bahan galian. Yang kedua, mengidentifikasi struktur geologi seperti patahan dan kegalibatan. Karena di struktur geologi ini seringkali ditemukan adanya jalur poligonal yang bisa jadi menjadi jalur atau jebakan untuk membentuk endapan mineral seperti emas, tembaga, dan besi. Kemudian di secara lokasi akan ditemukan mineralisasi yang mungkin terjadi. Selanjutnya itu untuk mengidentifikasi bidang ketidakserata. Bidang ketidakserata ini memungkinkan ditemukan adanya konsentrasi untuk endapan mineral tertentu. Keempat, membantu membedakan jenis batuan. Dan yang kelima, membuat model 2 dimensi ataupun 3 dimensi bawah permukaan. Pada dasarnya, metode seismik ini hanya terbagi menjadi dua, yaitu refraksi dan refleksi. Gampangnya, refraksi itu adalah metode seismik dengan pembiasan pantulan. Nah, kalau yang refleksi itu memantulkan si sumber seismik itu ke permukaan. Pertama, seismik refraksi. Jadi pada dasarnya ini adalah salah satu metode geofisika untuk mengukur waktu jalannya gelombang dari ditembak hingga dia kembali ke penangkap gelombangnya atau disebut geometri. Pada berbagai daerah tertentu, prinsipnya adalah mengukur gelombang yang dibiaskan sepanjang formasi geologi di bawah permukaan. Nah, dalam pengukuran ini hanya ada satu data yang digunakan, yaitu namanya adalah gangguan pertama atau first wave. Yang kedua, seismik refleksi. Nah, perbedaannya dengan yang tadi, kalau seismik refleksi itu adalah metode geofisika yang paling akurat dan paling sering digunakan untuk eksplorasi, karena dia itu menggunakan gelombang akustik dari sumber getaran, lalu nanti hasilnya itu getarannya akan merambat ke bawah permukaan dan nanti akan memantulkan lagi ke atas ke geofonnya atau hydrofon. Pantulan ini terjadi karena setiap batas batuan itu mempunyai impedansi akustik sendiri-sendiri. Nah, jadi karena itulah kita bisa mengetahui apa yang ada di dalam permukaan. Proses metode seismik refleksi umumnya terbagi dalam 3 tahapan. Yang pertama ada analisis data seismik, lalu pengolahan data, dan yang ketiga adalah interpretasi data seismik. Ini adalah salah satu contoh data dari hasil eksplorasi seismik yang sudah jadi. Lalu pada semester kali ini sebenarnya nggak jelas ya, tapi tulisannya itu kayak min 2000, min 3000, min 4000. Nah, itu untuk menunjukkan apa ya, kedalaman dari gelombang yang masuk ke dalam permukaan. Ini kan min 2000 itu bukan berarti kedalamannya 2000 meter di bawah permukaan, tapi ini tuh menggunakan sistem CWT, waktu 2 time. Nah, itu untuk kayak dihitungnya itu dari kecepatan gelombangnya, bukan di dalamnya. Jadi misalnya kita memantulkan kanset, terus udah kembali kita rotasi, nah itu kita untuk menentukan kedalamannya, kita tuh melihat dari waktunya. Yang
kepanjangan lintasannya gitu lah. Jadi itu dinamain dari ini paling kecil, sebenarnya paling besar, dari itu berapa jauhnya itu nanti bisa menyesuaikan ke mana. Nah, ini kan juga nggak jelas kan ya warnanya. Nanti sebenarnya ada warna merah, biru, kuning. Itu tuh untuk menentukan seberapa dalam dan seberapa pergeseran warna dari sinyal gelombang. Nah, warna-warna ini itu untuk menentukan kuatan lemahnya energi pantulan. Jadi semakin tinggi itu energi pantulan dari gelombang itu semakin tinggi. Nah, dari sinilah kita akan menemukan di dalam itu ada bagian apa sih? Dan ada beberapa peralatan yang digunakan dalam eksplorasi menggunakan metode seismik. Yang pertama, Smart Solo Diatus Galagas. Smart Solo Diatus Galagas adalah mode akuisisi seismik yang digunakan untuk terhubung dengan hidrobot dan hidrobot eksternal. Fungsinya untuk mengaktifkan alat penyebaran secara lapangan atau mobile untuk pemeriksaan status yang tadi. Yang kedua ada Smart Solo IPO 16. Alat ini merupakan sensor pintar memberikan informasi yang memadai untuk akuisisi data seismik berkualitas tinggi. Dan ada Smart Solo IPO 16. Alat ini juga dipakai oleh industri seismik sebagai telepon yang memiliki sensitivitas tinggi, berkualitas tinggi dan banyak digunakan oleh kontraktor besar maupun produsen peralatan. Smart Solo IPO 3C itu alat yang saya yaitu IPO 3C itu oleh pemantauan dan memiliki 3 komponen. 3 komponen tersebut dapat melakukan akuisisi data terhadap 3 saluran berbeda. Dalam sistem komunikasi jaringan seluler, dan internet, dan antar tempat transmisi untuk data lainnya. IPO 3C juga mampu menjalankan konfigurasi parameter jarak jauh, data transmisi yang real-time, pemantauan data secara real-time, kualitas evaluasi data secara real-time, dan lain sebagainya. Dilengkapi dengan konektor sensor eksternal yang kompatibel dengan jenis sensor dan dilengkapi dengan konektor eksternal pada jalur daya yang disesuaikan untuk waktu yang lama dalam konfigurasi akuisisi data. Kata yang kita gunakan untuk dari informasi yang tadi. Jadi kesimpulannya yang kita bahas pada siang hari ini itu adalah tentang metode seismik yang merupakan salah satu teknik geofisika yang menggunakan gelombang elastik untuk mengetahui dan mempelajari keadaan di bawah permukaan. Nah, tujuannya itu untuk menentukan kedalaman, struktur, kecepatan, sesar, serta mendeteksi sumber daya apa sih yang ada di dalamnya. Nah, seperti tadi, metode seismik itu dibagi menjadi 2, yaitu metode refleksi dan metode refraksi. Lalu kita juga membahas tentang peralatannya seperti Smart Solo, IPO 16, IPO 16 HF3C, dan lain-lain. Nah, alat-alat tersebutlah berfungsi dan berperan penting untuk kita ketika melakukan eksplorasi dengan metode seismik. Apakah ada yang ditanyakan teman-teman terkait materi pada hari ini? Perkenalkan, nama saya Galindo Bagaskara dan Bojolan mau tanya. Nah, kalau kita mau melakukan eksplorasi dengan gelombang seismik itu kan berarti yang dipetakan kan di bawah permukaan bumi ya. Nah, kalau misalnya di bawah permukaan bumi itu ada air, entah itu mata air atau mungkin sungai bawah air. Nah, terus kan kita mau memetakan di bawahnya lagi. Nah, itu bisa nggak? Karena kan air itu cenderung menyerap gelombang, sehingga gelombang yang diteruskan itu lemah. Intinya kalau kita akan ada apa? Dalam satu rumah bisa untuk melihat di bawahnya ada pendapatan itu. Kalau belum banyak. Intinya tentang kayak pembelian niaga, kalau misalnya awalnya tadi kita kalau bagi saya adalah teknik kecepatan. Nah, kalau waktunya 20 saya atau rumah air, jadi kita nanti alihkan ke refraksi baru menggunakan kebiasaan. Dia sudah lebih air kalau ada air di bawah permukaan yang mau kita apakah ada batasan ketika
alat ini mengeluarkan gelombang. Apakah batasannya gelombangnya sampai kedalaman berapa? Terus apakah setelah berapa jenjang atau kemana atau masih lanjut? Terus dari keempat alat yang Anda berikan ini, manakah alat yang paling efektif untuk melaksanakan tes ini? Sebenarnya yang tadi saya terkait alat yang paling efektif. Nah, untuk di masa sekarang alat yang paling banyak digunakan itu adalah cuma solo GU16 HR 3J. Karena ini adalah inovasi dari di GU16 saja. Tadi kan ada dua kan ya. Nah ini itu versi yang biasanya dikembangkan jadi 40 16 ini adalah alat jawaban yang paling terbaru dan paling minat digunakan kalau pada sekarang mungkin dokter akan Oke, saya menjawab untuk pertanyaan yang pertama terkait batasan dari gelombang tadi untuk eksplorasi dan untuk seismik. Untuk batasannya sendiri itu adalah maksimal hanya 30 meter per permukaan. Apa yang membuat alat itu begitu efektif sehingga banyak digunakan oleh kontraktor atau caranya atau berdasarkan datanya. kan teknologi juga semakin berkembang kan. Jadi alat ini sudah beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada. Sehingga ketika ada pantulan gelombang, jadi itu sangat cepat untuk menangkap karena sudah dilengkapi dengan penggunaan teknologi yang beda dari kegiatan yang lainnya. Emang apa sih itu jadi banyak digunakan kontraktor? Karena harus dilakukan bagi personal. Dan istilahnya dia sudah punya masalah lagi. Ini adalah variasi terbaru. Namanya unggul karena dia bisa dilengkapi dengan teknologi dan daya tahan yang lebih baik dari sebelumnya. Ya, ini kan informasi kan menghasilkan suara bahwa ya gelombang yang bawah. Dan nanti ini akan memantul dengan adanya gelombang yang dengan suara ini malah bisa langsung membaca fitur atau bahasa yang terdapat ya karena mengetahui terdapat parameter bisa langsung mengetahui. Kalau spesifik itu ketika kita menetapkan gelombang permukaan lalu kita pertama kali bisa kita lihat dulu sebagai strukturnya, lalu badan fundamentalnya, strukturnya dan sebagainya. Kalau untuk mengetahui lebih detail kayak bagi dalam kami ini fitnya apa itu kita perlu data dari kita lagi sudah data dari warna-warna itu baru kita bisa menelaah. Kalau misalnya di lapangan baru itu kita cuma bisa lihat kayak gitu ya di awal aja dari dulu ikatannya, jalannya. Itu apa sih? Tadi itu untuk mengetahui lebih pasti. Jadi untuk memvalidasi apa yang kita awal-awal. Karena setiap gelombang itu kan ada yang tanah, gelombang tanah itu menjadi gelombang ya. Ketika gelombang satu kan Jadi gelombang yang berdasarkan aturan ya terkait gelombang di menjawab pertanyaannya. Jenis gelombang yang itu ada dua jenis, yaitu ada gelombang primer dan juga gelombang sekunder. Gelombang primer sendiri itu ada jenis gelombang seismik yang cepat dan juga pertama diterima oleh yang menggunakan untuk eksplorasi seismik tersebut. Kemudian yang gelombang sekunder ini adalah gelombang yang lebih lambat dari jenis gelombang primer. Seperti itu. Apakah jawab? Baik, terima kasih teman-teman semuanya atas perhatiannya sudah membantu kita ketika presentasikan dan terima kasih juga kepada Pak Gadu telah memberikan kita waktu dan sudah bersedia untuk mendengarkan. Saya mewakili teman-teman saya dari Pemuda mengucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak bersalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.